Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmi Fuji Mutara Bintang, NIM 932021049 dari jurusan Teknik Elektro, Program Studi D3 Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep teknologi, konsepsi perguruan tinggi dan industri dalam peradaban kemanusiaan. Konsepsi dalam garis besar yaitu industri, perguruan tinggi, skema hubungan PT dan industri, peran PT dan industri. Untuk daya saing antar bangsa-bangsa dalam industri yaitu tenaga kerja murah, infrastruktur, inovasi teknologi, penggunaan pengetahuan dan sumber daya alam. Oke, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu industri. Industri adalah kegiatan memanfaatkan bahan baku yang diolah menjadi bahan jadi untuk digunakan dalam kehidupan manusia. Pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi sekarang dilakukan memakai mesin dan teknologi. Nah, teknologi adalah keterampilan dalam proses, peralatan dan cara berpikir untuk mempermudah pengadaan, perbaikan, atau penyempurnaan industri yang menyatukan antara SDA, SDM, dan mesin. Dalam proses industri, teknologi mempunyai tujuan yaitu mempercepat produksi, memperbesar volume produksi, dan menyempurnakan kualitas hasil produk, bertujuan untuk mencapai harga produksi terendah sehingga diperoleh ekonomi yang paling besar. Yang kedua, perguruan tinggi. Pendidikan sangat berpengaruh pada bangsa. Bangsa yang ingin dihormati, bermartabat, dengan daya tahan yang tinggi, maka harus membangun budaya menciptakan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan pendidikan yang baik. Pendidikan di Indonesia menetapkan tugas perguruan tinggi atau Tridharma. 1. Pendidikan atau pengajaran. Mencetak lulusan tenaga terampil dan profesional yang siap untuk memasuki dunia kerja. Yang kedua, penelitian. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Dan yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Implementasi hasil penelitian atau penerapan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Oke, di sini ada perbedaan antara perguruan tinggi dan industri. Perguruan tinggi sasarannya penyimpanan tenaga yang ahli atau terampil untuk melayani kebutuhan industri atau lebih mengutamakan nilai sosial dan budaya. Lebih menilitik beratkan pada proses dan pengembangan teknologi. Lebih memperhatikan efisiensi antara faktor nilai budaya, sosial, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk industri sasarannya produk akhir yang dipasarkan atau lebih mengutamakan teknologi dan nilai ekonomi. Lebih mementingkan faktor biaya dan pemeliharaan nilai ekonomi. Selanjutnya, skema hubungan PT dan industri. Sumber daya alam materi plus non-materi. Lanjut ke teknologi proses dan produksi, pengolahan ekonomi yang makin besar, lanjut dengan pengembangan ilmu, pendidikan, ilmu dan teknologi, ekonomi, sosial politik, dan budaya. Untuk skala lab atau universitas ada antisipasi, teknologi plus ilmu, teknologi plus proses, efisiensi, keselarasan antar nilai, lanjut ke sumber daya alam plus sumber daya manusia. Kinerja manusia dan kinerja mesin, teknologi, ekonomi, sosial politik, dan budaya. Sifat ilmu pengetahuan teknologi adalah mendahului kejadian dan kebutuhan, perlu ditetapkan prioritasnya dengan memperhatikan kepentingan nasional di masa yang mendatang. Bagi kemanusiaan harus dilakukan perakiraan teknologi yang maksudnya tidak bersikap menerima begitu saja setiap teknologi baru yang diperkenalkan pada masyarakat. Titik temu antar industri dan perguruan tinggi adalah peningkatan dan kesadaran atas nilai lingkungan hidup dengan mempertimbangkan keseimbangan keberadaan bahan baku yang diperlukan. Oke, kita lanjut ke tingkat perakitan teknologi. Tingkat kebijakan. Yang pertama, perencanaan normatif, perumusan pola sasaran yang ingin dicapai yang merupakan landasan bagi kebijakan lainnya. Yang kedua, kegiatan abstrak intelektual untuk masa depan.
tingkat strategis. Yang pertama perencanaan garis besar pelaksanaan, pemanfaatan sumber daya dan kemampuan, dan kebutuhan, analisis terhadap berbagai pilihan teknologi, kegiatan perencanaan pada tingkat pengambilan keputusan. Selanjutnya tingkat praktis. Yang pertama perencanaan operasional. Studi kelayakan agar menggunakan teknologi dilakukan secara selektif dan seefisien mungkin. Kegiatan penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang teknologi yang akan digunakan. Kita lanjut kepada pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi dilakukan perusahaan melalui kerjasama antar pihak dalam negeri maupun pihak luar negeri. PT atau perseroan terbatas juga ikut serta melaksanakan antisipasi dan berpartisipasi dalam upaya penentuan kombinasi baru dan memunculkan sinergi inovatif. Perseroan terbatas juga menjadi pusat munculnya gagasan cemerlang sambil memperbaiki dan menyempurnakan serta disebarluaskan. Forum musyawarah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus kontinu atau berkesinambungan dengan kampus untuk mempertinggi dinamika masyarakat yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan dunia yang begitu cepat. Di sini ada skema untuk masyarakat. Masyarakat lanjut ke mempunyai, lanjut ke sumber informasi pendidikan dan penelitian, lanjut ke dengan menggunakan, lanjut proses dan sistem teknologi melalui sumber institusi, lanjut dapat memberikan menggunakan, lanjut ke sumber alam yaitu tanah, air, udara, flora, mineral, dan tenaga, lanjut ke mendaya gunakan dan memperluas, lanjut ke pabrik dan sumber tenaga manusia, lanjut ke dalam batas dan sesuai dengan sumber modal dan berkembang, lanjut bidang melayanan dan informasi barui, lanjut untuk memproduksi, lanjut bidang pelayanan dan informasi barui, lanjut untuk kesejahteraan dalam kemakmuran rakyat, dan kembali ke masyarakat. Hubungan perguruan tinggi dan industri. Ada pengembangan teknologi dan tenaga terampil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.